Saya ingin datang ke sana secepatnya, bermain untuk timnas Indonesia. Saya tidak sabar bertemu langsung dengan kalian. Mari kita ciptakan kenangan indah bersama. Kabar gembira buat pecinta timnas Indonesia. Kiper andalan FC Dallas, Martin Paes, secara resmi bisa membela skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kiper FC Dallas tersebut sudah bisa memperkuat timnas senior setelah permasalahan administrasinya terselesaikan. Federasi Sepak Bola Belanda ke NVB dan FIFA pun sudah mengesahkan perpindahan sang pemain. Dan di video kali ini, kami akan membahas kisah perjalanan karir Martin Paes dan perjuangannya untuk bisa membela sang merah putih. Martin Vincent Paes adalah pemain bola keturunan Belanda Indonesia. Ia lahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 14 Mei tahun 1998. Ia memiliki tinggi badan yang begitu ideal untuk seorang penjaga gawang, yaitu 192 cm. Jejak Indonesia pada diri Martin Paes berasal dari sang nenek. Menurut Martin Paes, sang nenek adalah orang Belanda, namun dia lahir di Indonesia, lebih tepatnya di Pare, Kediri. Bermain untuk Indonesia adalah sebuah penghormatan kepada nenek saya yang telah meninggal. Saya sangat dekat dengan nenek saya, ucap Martin Paes di kanal YouTube FC Dallas. Nenek saya tinggal di sana. Saya pikir selama 5 atau 6 tahun. Dia lahir di Indonesia dan tinggal di sana. Setelah itu Perang Dunia Kedua pecah. Akhirnya dia selama beberapa tahun berada di kamp-kamp Spanyol, Jepang. Kemudian setelah beberapa tahun dia kembali ke Belanda dengan menaiki sebuah kapal. Jelas Paes, pemain yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Amerika Serikat atau MLS itu mengatakan, neneknya sempat kembali ke Indonesia, namun akhirnya ia memutuskan untuk menetap di Belanda. Lahir di Indonesia, neneknya memang akhirnya punya ikatan emosional tersendiri dengan tanah kelahirannya, sebab masa-masa itu menyisakan ingatan yang mengendap abadi di alam pikiran neneknya itu. Nenek saya sempat kembali ke Indonesia untuk beberapa tahun dan kemudian dia memutuskan untuk kembali ke Belanda. Jadi itu adalah bagian dari sejarah, ujar kiper berusia 26 tahun itu. Namun dia selalu berbicara dengan rasa syukur tentang waktunya di sana, terutama waktu-waktu sebelum perang. Martin Paes sudah menjadi kiper sejak masih kecil. Semua yang dicapainya sekarang berawal dari saat ia bergabung dengan Akademi Vivi Union, kemudian berlanjut ke NEC Nijmegen pada tahun 2012. Bersama NEC, ia bekerja keras untuk masuk ke tim utama. Martin Paes tergabung dalam tim U17 dan U19 Nijmegen, dan akhirnya semuanya membuahkan hasil saat dirinya bisa menembus skuad utama pada usia 18 tahun. Penampilannya menarik perhatian klub kasta tertinggi Liga Belanda FC Utrecht. Pada tahun 2018, Paes mendapatkan kontrak bersama FC Utrecht selama 4 tahun. Ia memiliki performa yang sangat baik dan konsisten, membawa karirnya terus meningkat. Selama bersama FC Utrecht, Paes mencatatkan 48 penampilan dengan total 4.264 menit bermain. Dari total penampilan itu, ia berhasil 12 kali clean sheet bersama FC Utrecht. Martin Paes mendapatkan banyak kesempatan untuk menghadapi pemain-pemain top saat bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Usianya masih sangat muda saat itu, dan penampilannya begitu mengesankan bersama FC Utrecht. Akhirnya timnas Belanda pun tertarik untuk memanggilnya di kelompok umur. Dalam catatannya, Paes pernah membela timnas Belanda U19 2 kali, U20 2 kali, dan U21 di ajang Euro U21 tahun 2020. Ia paling sering membela timnas Belanda U21, yakni dengan total 6 penampilan. Dalam prosesnya itulah, Paes tergabung dengan beberapa pemain-pemain muda yang sekarang telah menembus klub-klub top Eropa. Sebagai contoh, Paes pernah satu tim dengan Kopp Mainers yang sekarang bermain di Serie A Italia, Justin Kluivert dan Cody Gakpo yang sama-sama bermain di Liga Inggris.
Meski telah berada di titik itu, Paes enggan menetap di zona nyaman. Di usianya yang masih muda, ia ingin menit bermain dan pengalamannya bertambah. Walaupun ia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, tetapi ia merasa menit bermainnya masih sangat kurang. Paes mengambil keputusan berani pada awal tahun 2022. Dirinya menerima tawaran pinjaman dari klub Amerika Serikat FC Dallas. Setelah tampil api selama setengah musim di sana, ia akhirnya dipermanenkan dan berstatus pemain FC Dallas hingga sekarang. Reputasinya di Amerika Serikat juga kian mentereng, hampir tak tergantikan di bawah Mister FC Dallas. Dirinya beberapa kali menghadapi banyak penyerang kelas 1 yang mulai menepi dari sepak bola Eropa. Sebut saja seperti Christian Benteke dan tentu saja dua alumni Barcelona, yakni Lionel Messi dan juga Luis Suarez. Kiper baru timnas Indonesia ini telah mencatatkan total 21 clean sheet dari 87 laga di MLS. Angka yang cukup impresif. Karir Paes di Liga Amerika Serikat juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia bahkan bisa disebut sebagai salah satu kiper terbaik yang saat ini berlaga di sana. Salah satu momen gemilang Paes bahkan pernah dibagikan akun X resmi MLS, yaitu di laga FC Dallas kontra Inter Miami, tim yang diperkuat Lionel Messi. Di cuplikan video tersebut, Paes tampak sangat gemilang. Ia menepis tendangan Messi dari dalam kotak penalti jarak dekat. Berkat penampilannya yang luar biasa di MLS dan dukungan dari fans Indonesia, ia pun terpilih untuk bertanding bersama MLS All-Star. PSSI pun sangat tertarik untuk segera menaturalisasi Martin Paes agar bisa membela timnas Indonesia yang sedang berjuang ke Piala Dunia. Tapi bukan cuma itu saja yang menjadikan dirinya sebagai target utama PSSI untuk mengisi pos penjaga gawang timnas Indonesia. Sintayong dan PSSI memandang lebih dari itu. Mantan pemain NEC Nijmegen itu merupakan pemain naturalisasi kesekian yang direkomendasikan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Jika bertanya mengapa harus Paes, maka banyak faktor untuk menjawab itu. Salah satunya adalah posturnya. Martin Paes sendiri merupakan kiper dengan tinggi 192 cm, yaitu tinggi yang sangat ideal. Sementara penjaga gawang timnas Indonesia saat ini, Hernando Ari, cuma 179 cm. Penampilan Hernando Ari sebenarnya tidak buruk, tapi demi mimpi Indonesia untuk bermain di Piala Dunia, Sintayong dan PSSI mencari penjaga gawang yang lebih tinggi dan mempunyai banyak pengalaman, khususnya di Eropa. Postur tubuh yang baik mempengaruhi jangkauan terhadap lebar gawang dan duel udara. Selain postur, gaya main Martin Paes juga sangat mendukung pola permainan yang diusung oleh Sintayong. Mantan kiper FC Utrecht ini merupakan ball playing goalkeeper. Selain piawai menepis peluang-peluang lawan, Martin Paes juga dinilai hebat dalam memainkan bola dengan kaki. Ketenangannya yang luar biasa mampu menghasilkan umpan-umpan akurat untuk mendukung build up dari bawah. Proses naturalisasi Martin Paes berjalan cukup alot. Kiper yang saat ini berusia 26 tahun itu sebetulnya direncanakan akan menjalani proses pengambilan sumpah WNI bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun pada awal Maret tahun 2024. Tapi dirinya baru bisa mengucapkan sumpah pada akhir April, mengingat prosesnya sempat terganggu. Semua berawal pada akhir tahun 2023. Kontak antara PSSI dan Paes tercipta. Baru pada bulan Januari tahun 2024, Martin Paes mendarat di Indonesia untuk mengumpulkan berkas sekaligus bertemu dengan Erick Thohir secara langsung. Proses administrasi Paes berjalan cukup cepat. Pada 7 Maret 2024, bersamaan dengan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, DPR akhirnya merestui kelanjutan proses naturalisasi dan kemudian dilanjutkan di tahap menanti keputusan Presiden. Ketika keputusan dari Presiden sudah terbit, ternyata
hanya Ragnar Oratmangun dan Tom Haye yang menjalani sumpah WNI pada 18 Maret. Menurut CNN, Martin Paes harus menunda angan-angannya untuk segera membela timnas Indonesia karena terganjal aspek legitimasi untuk membela tim nasional yang berbeda. Hal itu berdasarkan Statuta FIFA edisi 2022 pasal 9 ayat 2.c tentang perpindahan asosiasi. Dalam aturan itu tertulis bahwa pemain yang pernah membela tim nasional di kompetisi resmi tak boleh berusia lebih dari 21 tahun jika ingin pindah federasi. Sedangkan Martin Paes sudah berusia 22 tahun saat terakhir kali membela timnas Belanda U21 di ajang Euro U21 tahun 2020. Terlebih dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemain tidak boleh bermain lebih dari 3 kali di tim nasional sebelumnya jika ingin pindah federasi. Sedangkan Martin Paes sudah 6 kali membela timnas Belanda U21. Walaupun tidak memenuhi 2 syarat, Paes tak menyerah. Bersama PSSI, ia berusaha mencari celah. Setelah diskusi panjang, anggota Komdis PSSI, Hassani Abdul Ghani menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Ia menyebutkan FIFA memberi pengecualian pada negara yang tidak menerapkan sistem duit kewarganegaraan seperti Indonesia. Situasi ini yang membuat PSSI membawa kasus Paes ke pengadilan arbitrase olahraga. Proses tersebut ternyata tak sehari 2 hari. Setidaknya PSSI memperjuangkan nama Martin Paes lebih dari 1 bulan. Sebelum akhirnya pada tanggal 30 April, Martin Paes pun mengucapkan sumpah WNI. Momen ini sekaligus jadi pertanda bahwa Martin Paes resmi jadi warga Indonesia. Namun, PSSI kembali menemui rintangan saat mengurus perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. KNVB Federasi Belanda masih mengeklaim bahwa Martin adalah pemainnya karena sudah pernah membela timnas Belanda. Akhirnya kasus ini disidangkan kembali oleh FIFA pada tanggal 16 Agustus tahun 2024 dan akhirnya FIFA membolehkan Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Kabar itu pun dibenarkan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami percaya Martin Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu Indonesia meraih prestasi yang lebih baik. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, kata Erick dilansir laman resmi PSSI. Martin Paes adalah penjaga gawang yang sudah terbukti kualitasnya. Ia beberapa kali menghadapi pemain kelas dunia, salah satunya Lionel Messi. Dia mempunyai refleks yang sangat mengesankan dan pengalamannya akan membuat rasa aman di gawang timnas Indonesia. Terima kasih Martin Paes sudah berjuang untuk bisa membela timnas Indonesia. Jagalah gawang merah putih dan buatlah kenangan yang indah bersama skuad Garuda.